Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya lanjut untuk setoran hadis. Saya ingin menginterkan hadis yang ke-36 dengan judul balasan itu sejenis dengan amalan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu karbatan min korbi yaumil qiyamah wa man yassara ala muassirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah wallahu fi aunin abdi ma kana abdu fi aunil akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah yatadarasunaha bainahum illa nazalat alaihim sakinatu wa ghasyiyatahum rahmah wa haqqathumul malaika wa darakahumullahu fi man indahu wa man bata bihi amalahu lam yusrik bihi nasbuhu rawahul muslim bihadal lafzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin yang lain dari kesulitannya di dunia, niscaya Allah akan menghilangkan dirinya satu kesulitan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang meringankan orang yang kesusahan dalam hutangnya, niscaya Allah akan meringankan baginya, yaitu urusannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah, saling mengajarkan di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, diliputi oleh rahmat dan dinaungi oleh para malaikat, serta Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat dalam beramal, sungguh garis nasabnya tidak akan bisa membantunya. Hadis riwayat Muslim dengan lafaz ini. Hadis yang ke-37 tentang amalan kebaikan itu dilipat gandakan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarawihi an rabbih tabaraka wa ta'ala annahu qala innallaha katabal hasanat wa sayyi'ati summa bayyin dalik faman hamma hisanatin falam ya'malha katabaha Allah indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu indahu asyra hasanatin illa sab'i ma'ati dikfin illa ad'afin kasirah fa in hamma bi sayyi'ati falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilatan fa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu lahu sayyi'atan wahidatan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang sesuatu yang beliau diriwayatkan dari Rabb-Nya tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah menetapkan adanya kebaikan dan kejelekan, kemudian Dia menjelaskannya. Barang siapa yang berniat untuk mengerjakan amal kebaikan namun belum terlaksana, maka Allah akan catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berniat untuk kebaikan dan mengerjakannya, maka Allah akan catat baginya dengan 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, bahkan sampai berlipat-lipat banyaknya. Sebaliknya, apabila dia berniat untuk mengerjakan amalan kejelekan namun belum terlaksana, maka Allah akan catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Dan apabila dia berniat untuk kejelekan dan mengerjakannya, maka Allah akan mencatat baginya satu kejelekan saja. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis selanjutnya yang ke-38, cara mendapatkan kecintaan Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qala man adali waliyan faqad ada'atuhu biharbi wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi wa la yazalu abdi yataraqabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbatuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi
wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamsi biha wala in sa'alani li'utiyana wala in ista'ada bi li'udabatuhu. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku menyatakan perang kepadanya. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang telah aku wajibkan baginya. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan nafilah atau sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Aku menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Aku menjadi tangannya yang dia gunakan untuk memegang. Dan aku menjadi kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku memberinya. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Hadis Bukhari. Hadis selanjutnya, Allah mengampuni siapa yang tersalah dan lupa. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha tajawaza li an ummatil khata' wa nisyan wa mastukrihu alai. Hadis riwayat Hasan, riwayah Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuha. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membiarkan mengampuni kesalahan dari umatku akibat kekeliruan dan lupa serta keterpaksaan. Hadis riwayat Hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Hadis selanjutnya, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimin kibaya faqala kun fi dunya ka'annaka gharib au abir sabil. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma yaqul idza amsayta fala tantadiri sabah wa idza asbahta fala tandiril masa wa hud min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundaknya seraya bersabda, jadilah engkau di dunia ini yang seperti orang asing atau pengembara. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan, jika engkau berada di sore hari, janganlah engkau menunggu datangnya esok hari. Jika engkau berada di pagi hari, maka janganlah engkau menunggu datangnya sore hari. Pergunakanlah masa sehatmu untuk menghadapi masa sakitmu, dan masa hidupmu untuk menghadapi masa kematianmu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis selanjutnya tentang hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. An Abi Muhammad Abdullah bin Amri bin As radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu hadukum hatta yakuna hawahu tabaan lima jitu bihi. Hadisul hasan sahih. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhum, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mau mengikuti apa yang aku bawa. Hadisul hasan sahih. Kami telah meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad sahih. Hadis terakhir atau hadis ke-42. Allah Maha Pengampun. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ibnu Adam innaka ma da'aitani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Ma ibnu Adam, ya ibnu Adam, lau balagtu nubuka ananas sama summa istaghfartani ghafartu laka wala abali. Ya ibnu Adam, innaka lau ataitani bi qurabi ard
khotoya summa lo la lakitani la tusriku bi syai'ah la utaituka bi qurabiha maghfirah. Rawahu Tirmidzi. Faqala hadis hasan, hadis hada sahih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, wahai Bani Adam, sesungguhnya jika engkau senantiasa berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku akan mengampuni semua dosa yang ada padamu. Dan aku tidak peduli, wahai anak Adam, kalau seandainya dosamu setinggi langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan memberikan ampunan kepadamu. Dan aku tidak peduli, wahai anak Adam, seandainya engkau menghadap kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau berjumpa denganku dalam keadaan tidak mengekutukan dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi, dan dia berkata bahwa hadis ini hasan sahih. Sekian teman-teman. Mohon maaf jika selama saya menyodorkan hadis arba'in dari 1 sampai 42 masih terbata-bata atau tidak jelas atau kurang fasih. Mohon maaf teman-teman, dikarenakan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.